membongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya Nat. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati. Apakah jangan-jangan ini adalah sumber pemantiknya? Gitu. Ingat, ini bapaknya ini adalah kanit narkoba. Korban salah tangkap, korban fitnah. Betapa menyedihkannya nasib mereka yang terpaksa harus menua di dalam penjara dan rela kehilangan masa depan demi kepentingan para penguasa. Semakin banyak saksi kunci, misteri kasus Vina semakin terkunci. Dari rumitnya kasus ini membuat masyarakat terus bertanya-tanya, apakah benar peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan atau hanya kecelakaan tunggal? Kalau kasus pembunuhan, lalu siapa pelaku sebenarnya? Bagaimana hasil rekaman CCTV di TKP? Seperti apa hasil tes DNA dari sperma yang ditemukan? Karena dari ke-8 terpidana termasuk Sakatatal yang sudah bebas, seolah-olah mereka membantah keras apa yang dituduhkan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka bukanlah pelaku dari kasus ini. Jika memang benar kecelakaan tunggal, lalu kenapa motor dari korban seolah-olah tidak memperlihatkan tanda-tanda kecelakaan? Karena seperti yang diketahui, luka yang diderita korban saat itu sangat parah, sementara motor seolah-olah tidak mengalami kerusakan yang berarti. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di peristiwa Vina dan Eki ini. Ditambah lagi dengan ditangkapnya Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga dia adalah otak dari peristiwa Vina dan Eki ini. Banyak pertanyaan yang muncul, jika memang dia dicurigai adalah otak dari peristiwa Vina dan Eki ini, kenapa polisi tidak melakukan surat pemanggilan untuk diperiksa pada tahun 2016 lalu? Sementara saat itu rumah dari Peggy ini sudah diperiksa oleh polisi dan 2 unit motor Peggy disita. Ibunda dari Peggy saat itu sudah mengatakan kalau Peggy tidak ada di rumah karena sedang bekerja di Bandung. Jika memang dia sudah dicurigai sebagai otak pelaku pada saat itu, seharusnya dipanggil dan kemudian diperiksa karena mengingat statusnya pastinya lebih berat dari para terpidana lainnya karena dia diduga sebagai otak pelaku. Dan anehnya yang sekarang buruan belakangan yang ditangkap itu dia di Facebook aktif segala macam ada, segala macam medsos ada. Jika memang sejak awal sudah dinyatakan dia adalah bagian daripada pelaku. Anda maksudkan Peggy begitu kan? Ya. Kenapa tidak dilakukan? Orang ini ada. Jelas dipanggil ada nggak? Coba lihat cross check aja administrasi penyidikannya. Mana surat panggilannya? Apakah mekanisme prosedur DPO juga ada? Ciri-cirinya jelas nggak di situ? Jika memang Peggy sudah dicurigai saat itu sebagai otak pelaku, seharusnya dia langsung diproses saat itu juga. Karena bagaimana bisa seorang otak pelaku dari pembunuhan keji yang dilakukan namun dibiarkan secara bebas 8 tahun lamanya bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan tanpa rasa was-was sedikit pun jika memang dia adalah pelaku sebenarnya. Kenapa setelah viral film Vina sebelum 7 hari barulah Peggy ini ditangkap? Dan itu tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan, hanya hitungan hari Peggy sudah bisa diamankan. Usai menangkap Peggy Setiawan yang disebut sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki, polisi mencoret 2 nama DPO lain yaitu Andi dan Dani. Jika memang pada waktu itu kuat dugaan atau sudah cukup bukti bahwa Peggy ini adalah otak pelaku, seharusnya Peggy tidak dibiarkan sebebas itu bekerja selama 8 tahun karena Peggy hanya berada di Bandung, bukan di luar negeri. Pastinya untuk menangkap Peggy pada tahun 2016 itu sepertinya tidak sulit bagi pihak kepolisian. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang membuat publik semakin bertanya-tanya. Ditambah lagi seorang Ibtu Rudiana yang tidak pernah mau muncul ke publik untuk klarifikasi. Bagaimana sih kronologi penangkapan pada saat itu? Bukti apa yang dimiliki sehingga ke-8 terpidana ini dengan gampangnya diangkut ke Polres lalu di BAP kemudian dihukum? Apakah ada CCTV yang merekam aksi ke-8 terpidana termasuk tersangka Peggy ini pada waktu itu? Ataukah ada sidik jari dan DNA mereka di tubuh korban? Pertanyaan-pertanyaan publik inilah yang seharusnya dijawab oleh Ibtu Rudiana agar tidak semakin menimbulkan asumsi-asumsi liar di masyarakat. Karena bagaimana mungkin para terpidana ini bisa menolak untuk melakukan adegan reka ulang pada saat itu kalau memang dialah pelaku sebenarnya? Dari mana dia punya keahlian secara bersama-sama untuk tidak mengakui peristiwa memilukan itu kalau merekalah yang melakukannya? Karena seperti yang kita ketahui, para terpidana ini ditangkap saat usianya masih ABG, yang sepertinya dia tidak punya keahlian untuk membantah semua itu jika memang pada tahun 2016 itu CCTV, sidik jari, dan DNA sudah berkata kalau merekalah yang melakukannya. Tetapi jika hanya berdasarkan keterangan dari AF pada waktu itu, lalu kemudian para terpidana ini diangkut, wah, sangat menyedihkan sekali.
Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Dalam kesaksiannya Aib itu memberikan informasi kepada Rudiana, apabila orang-orang yang dicurigai gerombolan motor itu nongkrong, kabari saya. Aib ini bercerita setelah ada nongkrong, kemudian dikabari, nggak lama kemudian diangkut kan. Itu berarti Aib juga ya, harus diperiksa juga nanti. Hukum itu kan melihat dari upaya paksa. Orang kan jadi takut dari yang semula normal. Coba lihat rentetannya nih. Yuk kita telisik, kita telusur, kita teliti, kita temukan dan akhirnya menjadi terang. Itu kan yang mau dituju dalam penyidikan, gitu loh. Kita sisir gitu loh. Setelah disisir ternyata gitu loh, ada surat kuasa, tapi kok pengacaranya nggak ada. 2 September, pengakuan baru ada 16 September. Itu udah selesai. Bagaimana ada BAP yang disusun begitu seperti copy paste antara keterangan satu, keterangan A, B, C dan semuanya sama, core-nya sama. Ini yang menurut kita. Baru tadi setelah itu kita lihat pada 1 bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, semua keterangan dicabut. Begitu mendapat pendampingan kuasa hukum baru. Mereka bisa merinci bahwa kami ada di sini, bahwa kami ada di sini, bahwa jam segini ada di jam segini, dan mereka membantah. Mereka tidak pernah untuk tahu dan tahu siapa ini korban. Baik. Pertanyaannya, bagaimana penyidik? Padahal dalam KUHP menyatakan ada 4 indikator parameter bahwa 1, kesesuaian keterangan saksi dengan saksi yang lain. Kedua, harus menyesuaikan kesesuaian saksi dengan alat bukti. Ketiga, apakah alasan yang memungkinkan secara rasional daripada keterangan ini? Masuk akal nggak rentetan tadi yang dibilang oleh Pak Suslo berupa petunjuk dari CCTV-nya segala macam, sesuai atau tidak ini? Masuk akal nggak orang-orang ini? Keempat, kesusilaan orang tersebut, pola kehidupan orang tersebut. KUHP sudah mengajarkan ini. Jadi tampaknya ada tindakan unprofesional. Dan ini ya kenapa? Karena tiba-tiba ada rasa teriakan warga yang nurani itu harus hidup. Masyarakat sedang mencari kebenaran. Yang paling membuat saya merinding adalah pernyataan dari seorang ibu-ibu yang saat ini sudah viral di berbagai media sosial. Setelah Nyai Widya bongkar masalah kasus Vina itu berawal dari Ibtu Rudiana soal penangkapan yang namanya narkep 1 kapal jenis bubuk pada tahun 2016. Banyak orang yang memanggil-manggil Rukiah, entah memanggil apa itu. Pokoknya pura-pura kesurupan. Bilang agar channelnya rame, bro. Pokoknya dia bilang dimulai dari Ibtu Rudiana menyembunyikan sesuatu. Baru terkuat gitu setelah cuap-cuap saya. Iya dah. Besok siapa lagi yang akan memanggil jin kori lah, yang ada kesurupan lah. Bilang kalau itu Rudiana itu memang ada terlibat kasus masalah penangkapan awak kapal yang isi sibu-sibu pada 2016 lalu. Saya udah bilang, panggil tuh Kapolres pada tahun 2016 lalu. Panggil semua pejabat-pejabat, bupati, wali bupati, wakilnya, dan sebagainya. Pada tahun 2016 lalu. Emang mereka nggak terlibat di dalam penjualan tersebut? Disembunyikan kemana 1 kapal itu? Kok bisa sebentar bilang 3 DPO, sebentar bilang 1 DPO, sebentar ada BAP-nya? Berarti ada sesuatu. Sesuatu itu ada mengatakannya? Saya melihat begini, tapi ini mungkin lagi-lagi kemungkinan. Saya mencoba, makanya ini perlu kejujuran. Manusia itu dikasih satu kejujuran, hati nurani, karena kebenaran akhirnya mencari jalannya sendiri. Gitu. Jadi coba lihat, apakah jangan-jangan ini adalah sumber pemantiknya? Gitu. Ingat ini, bapaknya ini adalah kanit narkoba yang biasa mungkin memberantas kejahatan atau segala macam. Makanya adalah serangan balik juga terhadap jabatan beliau, gitu loh, dari kelompok orang-orang yang lain, gitu loh. Atau ada berkaitan tentang tindak pidana narkotikanya. Kita coba berpikir, ini jangan-jangan ada uang besar di sini, ada uang rebutan di situ, ada orang melakukan usaha sentur, ada yang orang tertentu yang terkadang masuk ke wilayah tertentu. Apakah pernyataan ibu ini benar atau tidak? Yang pasti pernyataan ini sudah viral di mana-mana. Dan seandainya benar seperti itu adanya, lalu bagaimana nasib ke-8 terpidana sebelumnya dan juga tersangka Peggy Setiawan sang buruh bangunan ini? Jika seandainya pernyataan ibu ini benar adanya dan para terpidana sebelumnya adalah korban salah tangkap, korban fitnah, betapa menyedihkannya nasib mereka yang terpaksa harus menua di dalam penjara dan rela kehilangan masa depan demi kepentingan para penguasa. Acungkan jari tengahmu di depan wajah mereka. Ibaratkan kita orang kecil yang memberikan jari tengah kepada penguasa. Acungkan jari tengahmu di depan wajah mereka. Dan akan datang suatu saat kita akan menyeruak ke atas. Acungkan jari tengahmu di depan wajah mereka. Jika seandainya semua ini sengaja disetting sedemikian rupa, maka di sini saya hanya mau menyampaikan pesan dari para ulama bahwa ingat kematian itu pasti dan mau lari kemana pasti mati.
Semua perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan diperhitungkan seadil-adilnya walau sekecil biji sawi. Lalu apa yang membuat kita terlalu mati-matian menghalalkan segala cara untuk mengejar dunia jika pada akhirnya kita hanya menjadi santapan cacing tanah? Jangan berpikir bahwa setelah mati semua akan selesai. Justru ini babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Dunia akan kita tinggalkan, maka ingat target kita akhirat.